Teman-teman, kita sampai pada bagian 4A, yaitu kita mau bicara mengenai pensyafaat dan penyembahan atau worship. Apa itu pensyafaat, teman-teman? Syafaat itu artinya orang yang berdiri di antara Allah dan manusia, the man who's standing in the gap. Jadi Allah dan manusia itu tidak bisa dipersatukan karena Allah begitu kudus dan kita begitu kotor. Jadi kita itu berada di posisi yang berseberangan dengan Tuhan. Jadi harus ada seorang mediator atau perantara atau penengah antara kita dengan Allah. Nah, di dalam Alkitab, teman-teman, di Roma 8 ayat 34 mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, kata yang dipakai di sini adalah pembela, perantara, atau bersyafaat atau berdoa bagi kita. Di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Jadi Yesus itu sekarang hidup, teman-teman. Dia tidak mati, dia tidak ada di kuburan ya seperti nabi-nabi lainnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pengantara bagi kita. Jadi seorang mediator bagi kita, ya. Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, bersyafaat atau berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini adalah fungsi daripada roh kudus yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi kalau teman-teman lahir baru, kemudian penuh dengan roh kudus, Anda bisa berbahasa roh, ya ketika Anda berbahasa roh, ya, roh kudus itu berdoa bersyafaat bersama-sama dengan roh kita teman-teman. Hal-hal yang akal budi kita tidak bisa paham. Yesus adalah satu-satunya mediator kita dengan Allah. Jadi Alkitab berkata bahwa hanya Yesus yang menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Sebab dia adalah manusia ilahi ya teman-teman. Di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara atau mesites atau mediator antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi Yesus itu mempunyai dua hakikat, ilahi dan insani. Kemudian di Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus, siapa? Pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di Ibrani 9 ayat 15, karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab dia, Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kemudian di Ibrani 8 ayat 1-7 dijelaskan lebih detail lagi teman-teman. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita itu mempunyai imam besar teman-teman. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan dia melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah yang sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu membuat suatu untuk dipersembahkan. Jadi gambaran kemah Musa yang ada di bumi itu adalah gambaran kemah yang ada di surga. Ya, Musa membuat replikanya di bumi. Sekiranya ia ada di bumi, sekiranya Yesus ada di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka ya yang ada di bumi ini itu adalah bayangan atau gambaran dari apa yang ada di sorga teman-teman. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah kata Tuhan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut blueprint, contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena apa? Karena Yesus itu menjadi pengantara satu-satunya dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Ya, jadi perjanjian yang pertama
yang Tuhan buat dengan Israel, yaitu untuk mempersembahkan darah korban binatang terus-menerus, yaitu setiap hari dilakukan, darah lembu, darah domba dan sebagainya, itu tidak sempurna teman-teman. Itu hanya bayangan saja akan apa yang Yesus lakukan bagi kita, yaitu dengan darahnya sendiri dia sudah membeli kita. Kita lihat konsep syafaat di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada 3 jenis ayat dalam Quran yang membahas mengenai syafaat, ya. Tapi dalam 3 cara yang berbeda. Jenis yang pertama, dia menolak syafaat sama sekali. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berbicara pada hari kebangkitan ketika tidak ada tawar-menawar, tidak ada persahabatan atau syafaat. Referensinya di Quran surah 2 ayat 48, kemudian 123 dan 254. Quran surah 26 ayat 98 sampai 101, Quran surah 39 ayat 44, ya. Ini hari ketika satu jiwa pun tidak akan memberi manfaat kepada yang lain sedikit pun. Jadi tidak ada syafaat bagi mereka. Tidak akan ada syafaat atas namanya diterima. Ketika tidak akan ada penyelamat bagimu dari Allah. Pada hari ketika dikatakan tidak ada orang selain Allah yang dapat memberi kemalangan atau memberi manfaat bagi orang lain. Ya, jadi tidak ada perantara, tidak ada pensyafaat. Ya. Tapi yang kedua, dikatakan ada ayat yang menyebut Tuhan itu satu-satunya pendoa syafaat. Jadi Tuhan itu satu-satunya pensyafaat atau perantara. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada penjaga dan tidak ada pendoa syafaat selain Allah. Dalam ayat lain dikatakan, siapa dia yang bisa bersyafaat dengannya tetapi dengan izinnya. Ini Quran surah 2 ayat 255. Ayat ketiga, di mana dikonfirmasi ada orang-orang yang bisa bersyafaat tergantung jenis orangnya dan tergantung perkenanan Allah. Ya, mana orang yang dia senangi untuk bisa bersyafaat. Ayat-ayat yang berakhir dengan frase seperti tidak ada pendoa syafaat kecuali dengan izinnya atau dengan mereka tidak bersyafaat kecuali untuk siapa yang dia setujui. Dan karena takut kepadanya mereka gemetar. Ini referensinya di ayat Quran surah 19, 87, Quran surah 34 ayat 23, 53 ayat 26 juga mencakup pengertian yang sama. Nah, tadi sudah kita lihat ya teman-teman, konsep pengantara atau mediator di dalam Islam atau pensyafaat ini masih belum jelas. Jadi ada yang mengatakan tidak ada perantara sama sekali karena seorang manusia berdosa itu tidak bisa menjadi pensyafaat atau perantara manusia berdosa lainnya. Gitu ya teman-teman. Tidak bisa gitu ya. Kita sendiri punya hutang, bagaimana kita membayar hutang orang lain. Ceritanya begitu. Tapi nanti kita lihat ada hadis yang menyatakan bahwa satu-satunya bisa bersyafaat untuk 70 orang anggota keluarganya itu kalau mati sebagai jihadis ya. Jadi membunuh orang kafir, terbunuh ataupun membunuh ya, itu bisa menjadi perantara ya kalau mati di dalam peperangan. Ceritanya begitu ya teman-teman. Nah, ini ada hadis yang menyatakan bahwa ayah Muhammad ada di neraka. Seorang pria bertanya, "Di mana ayah saya?" Utusan Allah, dia membalas, "Ayahmu ada di neraka." Ketika dia berbalik, dia berkata, "Ayah saya dan ayahmu ada di neraka." Ini referensinya ada di Sunan Abu Daud 4718. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa post, dan Anda bisa baca sendiri hadisnya. Kemudian referensi lain teman-teman yang mengatakan Abu Hurairah melaporkan utusan Allah mengatakan, "Saya meminta izin untuk meminta pengampunan bagi ibu saya." Aminah ya. Tapi dia tidak memberikannya kepada saya. Saya meminta izin kepadanya untuk mengunjungi makamnya dan dia memberikan izin kepada saya. Ini ada di Sahih Muslim 976a. Ya. Nah, jadi dari dua referensi tersebut teman-teman mengatakan bahwa ayah dan ibu Muhammad itu ada di neraka. Ini kesaksian dari Muhammad sendiri ya, sesuai dengan hadis. Sekarang kita lihat, Muhammad tidak dapat menolong kaumnya dan anaknya dari neraka. Abu Hurairah berkata ketika ayat berikut diturunkan, kalau tadi ayah dan ibu Muhammad kan sudah mati ya. Kalau kita bersyafaat bagi orang yang sudah mati, tentu saja nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi ketika Yesus turun ke dunia orang mati, dia memproklamasikan bahwa dia adalah Mesias, maka orang-orang kudus itu ikut bangkit teman-teman. Ya, pada waktu kebangkitan Yesus, orang-orang kudus itu ikut bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, kemudian mereka naik ke Firdaus. Tapi bagi kita manusia, kita tidak bisa bersyafaat untuk orang yang sudah mati. Nah, masuk akal ya teman-teman kalau ayah dan ibu Muhammad, walaupun ayahnya bernama Abdullah, tapi penyembah pagan, penyembah berhala. Jadi mereka bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah berhala lainnya yang ada di Ka'bah pada waktu itu.
Nah, ini masuk akal. Ya, kita tidak bisa menolong orang yang sudah mati. Ya, tidak ada harapan bagi mereka. Tapi lihat di sini. Ini orang yang masih hidup. Abu Hurairah berkata, ketika ayat berikut diturunkan, peringatkan saudara dekatmu. Ini Quran surah 26 ayat 214. Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, berdiri dan berseru berkata, Bani Kab ibnu Lubai, selamatkan dirimu dari neraka. Bani Abdu Manaf, Manaf ini salah satu sesembahan ya, sesembahan suku Quraisy. Selamatkan dirimu dari neraka. Bani Hashim, selamatkan dirimu dari neraka. Bani Abdul Muthalib, selamatkan dirimu dari neraka. Fatimah putri Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka. Saya tidak memiliki kuasa apapun untuk membelamu di hadapan Allah, kecuali fakta bahwa kamu memiliki ikatan kekerabatan. Ini ada di Syahih Al-Adab Al-Mufrad 48, buku 2, hadis 2, atau English referensi buku 2, hadis 48. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Muhammad mengaku tidak bisa menjadi pengantara atau pensyafaat baik bagi para pendahulunya, orang-orang yang sudah mati, ataupun generasi yang masih hidup yang akan datang. Bahkan Muhammad meminta syafaat ya, atau solawat. Karena itu orang muslim sampai sekarang mereka sehari berdoa terus-menerus bersolawat Nabi. Artinya meminta jaminan keselamatan supaya Nabi itu diselamatkan. Ya, sampai sekarang teman-teman. Nah, ini tidak ada dalam konsep Alkitab. Dalam konsep Alkitab, tidak ada nabi yang perlu kita doakan, teman-teman. Mereka justru berdoa bagi kita. Jadi orang-orang kudus yang ada di surga itu bersyafaat bagi kita. Ya, termasuk Yesus satu-satunya pengantara yang ada di hadapan Bapa. Nah, kita baca lagi. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan dengan menyebutkan ayat 60, Quran surah ayat 60, ayat 3, mengatakan demikian. Kerabat karibmu dan anak-anakmu sekali-kali dia bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan demikian. Keluarga dekatmu tidak akan bermanfaat di sisi Allah sedikit pun. Karena Allah menghendaki derita bagimu Muhammad, tidak ada perbuatan manfaat mereka yang bisa sampai kepadamu. Bila engkau menyukai mereka yang tidak disukai Allah, maka siapa saja keluarganya yang sepakat dengan kekafiran yang mereka inginkan, sungguh perbuatan mereka dalam kerugian dan kesesatan. Dari Affan, dari Humad, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Ini periwayatnya ya. Bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi SAW bersabda, di neraka. Ya, maka ketika akan berpaling, Nabi memanggilnya kembali dan berkata demikian, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini ada di Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Sekarang, apakah Allah bisa mengampuni dosa kita, teman-teman? Quran surah 48 ayat 2 dikatakan demikian. Agar Allah mengampuni dosamu ya Muhammad. Muhammad ini dalam kurung ya. Yang telah lalu, dosa yang sudah lalu, dan dosa yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. Nah, ini adalah terjemahan Piktal ya, Muhammad Marmaduk Piktal. That Allah may forgive you your sin, past and to come, and complete his favors upon you and guide you in a straight path. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu ya Muhammad, ya. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, engkau pun tidak Rasul? Beliau menjawab, saya pun tidak, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku. Ini hadis sahih Muslim dan Al-Bukhari. Nah, lalu bagaimana caranya orang Islam itu bisa masuk ke surga, teman-teman? Kalau tadi tidak ada jaminan ya, kita lihat. Abdullah bin Mas'ud berkata, utusan Allah yang benar dan benar-benar diilhami memberitahu kami bahwa penciptaan dari kalian yaitu disatukan dalam rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi gumpalan untuk waktu yang sama. Jadi menjadi gumpalan daging gitu ya. Maka itu menjadi gumpalan daging yang dikunyah dan untuk jangka waktu yang sama. Jadi 40 hari ya. Kemudian Allah mengirim malaikat kepadanya dan memerintahkan dia untuk menuliskan 4 hal. Jadi pada waktu di dalam rahim ibunya, sang bayi ini, Allah mengutus malaikat untuk menuliskan 4 hal nih. Tuliskan perbuatannya.
Ditentuin dulu nih, nanti dia bakal ngapain, kawin sama siapa, matinya bagaimana, ya, usianya, rentang hidupnya, ketentuan-ketentuannya. Dan apakah dia ditakdirkan untuk neraka atau untuk surga. Oleh dia di tangan siapa jiwaku berada, salah satu dari kalian dapat melakukan perbuatan orang-orang dari surga. Jadi berhijab, kemudian beramal saleh, sopan, santun, aduh berpuasa, beramal ya, melakukan perbuatan orang-orang surga. Udah mau masuk surga nih, sampai jarak panjang lengan antara dia dan surga. Jadi cuma sejengkal, maka ketentuan Allah menguasainya, masuk neraka. Ya, artinya kamu sudah ditentukan masuk neraka, sekalipun seumur hidupmu itu melakukan perbuatan orang-orang surga katanya. Tinggal sejengkal nih mau sampai surga, tapi takdir Allah menguasainya, take over, ya, mengambil alih. Dan bila dia melakukan perbuatan orang-orang neraka, jahat nih seumur hidupnya, sampai jarak tidak lebih panjangnya lengan bawah antara dia dan neraka, udah sejengkal mau masuk neraka, kemudian ketentuan Allah mengambil alih, ya. Kemudian dia masuk ke surga, dia melakukan perbuatan kaum penghuni surga sampai dia masuk ke dalamnya. Ini adalah hadis Sahih Sunan Ibnu Majah volume 1 buku 1 hadis 76. Dalam Arabik buku 1 hadis 80. Nah, sekarang kita lihat apakah Muhammad tahu dengan pasti kemana dia pergi setelah dia mati. Quran surah 46 Al-Ahqaf, ya, ayat ke-9 mengatakan demikian. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, ya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Waduh, cilaka ini ya teman-teman. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Diceritakan oleh Aisyah, Nabi berkata, lakukan perbuatan baik dengan benar, tulus, dan rendah hati. Dan menerima kabar baik karena perbuatan baik seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Mereka bertanya, bahkan kamu wahai Rasulullah? Dia berkata, bahkan aku, kecuali dan sampai Allah melimpahkan pengampunan dan rahmatnya kepadaku. Sahih Al-Bukhari 6467, buku 81 hadis 56, referensi Inggris volume 8, buku 76 hadis 474. Jadi Muhammad tidak tahu apa yang Allah bakal perbuat kepadanya dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Ya, nanti kita lihat Yesus tahu nggak ya kemana dia setelah dia mati. Ini Quran surah 35, Fatir, ayat 18. Terjemahannya mengatakan demikian. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya. Ini sama dengan Alkitab ya teman-teman. Kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan konsep dosa kemarin apa kita belajar? Hutang. Nah, saya orang berhutang, saya orang berdosa. Dosa saya banyak. Anda orang berhutang juga kepada Allah. Saya nggak bisa bayarin dosamu teman-teman. Kamu juga nggak bisa bayarin dosaku. Kenapa? Kita masih punya hutang, sama-sama ngutang nih. Jadi yang bisa membayarin adalah orang yang tidak berhutang atau tidak berdosa. Ya, kita lanjutkan baca. Dan orang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi bisa nggak kamu mikul dosaku katanya gitu ya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya. Ya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka mendirikan sembayang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikannya sendiri. Jadi dia harus berusaha sendiri teman-teman. Gimana caranya gue masuk surga? Ya, jadi masuk surga nggak gandengan. Keluargamu nggak bisa nolong. Ya, dan kepada Allah lah kembalimu. Nah sekarang kita lihat teman-teman. Ada sekitar 10 orang ya. Kalau saya nggak salah yang dijanjikan surga oleh Muhammad. Ya, yang katanya kalau kamu berjihad, pergi berperang, bersama-sama dengan aku, surga jaminanmu. Nah, salah satu yang dijanjikan surga oleh Muhammad itu adalah Abu Bakar. Nah, saya tidak tahu dari mana Muhammad bisa menjanjikan surga kalau dia sendiri belum mendapatkan jaminan, ya. Nah, Abu Bakar yang dikenal sebagai salah satu khalifah yang dibimbing dengan benar dan telah menjadi salah satu dari yang pertama yang dijanjikan surga oleh menantunya Muhammad. Jadi Abu Bakar ini bapaknya Aisyah ya, teman-teman. Aisyah tuh istrinya Muhammad yang paling kecil.
menceritakan demikian teman-teman. Abu Bakar menceritakan ketidakpastian keselamatan dirinya sendiri. Abu Bakar mengatakan demikian, "Demi Allah, aku tidak akan merasa aman dari penipuan Allah. Bahkan jika saya memiliki satu kaki menginjak di surga." Ya, jadi Allah itu terkenal sebagai pembuat tipuan terbaik, ya. Jadi makar, ya, makar itu artinya merencanakan, memplot untuk sesuatu yang buruk. Ya, jadi dia tidak merasa aman nih. Dia mengatakan ini karena dia tahu bahwa Allah di dalam Islam itu disebut Khairul Makirin, the best of deceivers. Ini Quran Al-Imran ayat 54, ya. Sebuah tradisi muslim dari koleksi Bukhari tentang kehidupan Muhammad juga menggambarkan Muhammad selalu mengatakan demikian. "Meskipun aku adalah Rasul Allah, namun aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan denganku." Ini Sahih Al-Bukhari buku 63 nomor 155. Dua jalan jaminan ke surga di dalam Islam. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini An-Nisa ayat 100. Komentator Islam, ya sekarang kita lihat apa sih tafsir Islam sendiri mengenai ayat ini. Ini adalah Ibnu Katsir, ya, yang wafat tahun 1373. Dia meneliti surah 4 ayat 100 di atas dari Al-Quran dan menghubungkan makna yang ia lihat di dalam teks itu. Allah memberitahu kita bahwa mereka yang berhijrah demi Allah, yang berusaha mendapatkan perkenanannya, dan apa yang ada bersamanya, meninggalkan tanah air, keluarga, dan teman-teman mereka, meninggalkan negara mereka demi Allah dan Rasul-Nya untuk mendukung agamanya. Ini jadi berhijrah untuk berperang, ya teman-teman. Kemudian mereka terbunuh, yaitu apa? Dalam jihad, atau mereka mati, yaitu mereka meninggal tanpa terlibat dalam pertempuran. Jadi baru tengah jalan mau menuju peperangan, mati mungkin karena bencana alam dan sebagainya, atau sakit dan sebagainya, ya. Mereka akan mendapatkan hadiah besar. Ya, ini tafsir Ibn Katsir. Lalu bagaimana dengan berhijrah di dalam Yesus? Yesus juga mengatakan kita harus berhijrah, teman-teman. Ya, Markus 10 ayat 28 sampai 31 berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ya, Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia." Ini perkataan Yesus sendiri, ya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, kedatangan yang pertama, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi orang muslim selalu mengatakan Yesus itu utusan, Yesus itu utusan. Ya itu benar, kita percaya gitu ya teman-teman. Yesus itu memang utusan. Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, Yesus itu imam, Yesus itu raja, Yesus itu hakim, Yesus itu Tuhan. Ya, hakikatnya ilahi. Benar, Yesus itu adalah utusan, memang betul. Ya, Yesus itu adalah sang firman yang diutus oleh Bapa, nuzul dalam rupa manusia. Ya, jadi kalau Muslim berkali-kali menegaskan Yesus adalah utusan, itu tidak merubah iman kita. Ya memang Yesus itu adalah utusan, diutus Bapa ke bumi. Makanya dia berkata, "Aku telah turun dari surga." Yesus berkata, "Aku ini turun dari surga, datang ke dalam dunia, ya, mencari dan menyelamatkan kamu," katanya. Ya. Nah, Yesus berkata apa? Barang siapa percaya kepada siapa? Kepada ini loh, manusia Yesus Kristus yang ada di depanmu ini, dalam rupa manusia ini, kalau kamu percaya aku ini, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Lalu Roma 10 ayat 9 mengatakan demikian, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan," ya, jadi bersaksi tidak menyangkal Yesus, "dan percaya di dalam hatimu," kamu beriman di dalam hatimu,
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, teman-teman. Ya. Lalu tadi yang pertama dengan cara berhijrah, lalu yang kedua bagaimana teman-teman? Jalan ke surga menurut Islam yang kedua adalah berjihad. Yaitu Quran surah 9 ya, At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, ya, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Yang demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi tetap harus berjihad. Ya tadi harus berhijrah yang ikut perang untuk apa? Berjihad. Nah ini salah satu atau satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita baca lagi di Quran surah 61 As-Saff ya, ayat 10 sampai 12. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Adnan, itulah kemenangan yang agung. Kemudian An-Nisa ayat 74. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Ya, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Ya. Satu-satunya jalan ke surga di dalam Islam adalah berjihad. Sejarawan Islam terkenal, At-Tabari, berbicara tentang jihad di jalan Allah seperti berikut. Kami memerangi, ya, berperang untuk membunuh artinya ya, orang-orang sampai mereka percaya kepada Allah. Dia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya telah melindungi kehidupan dan harta miliknya dari kita. Adapun orang yang kafir, kita akan berperang selamanya karena Allah. Membunuhnya adalah masalah kecil bagi kita. Buku Tafsir Al-Tabari 9 ayat 69. Ya. Ini juga janji-janji yang diberikan kalau teman-teman ada yang dibujuki ya teman-teman. Ini Osama bin Laden untuk para martirnya di jalan jihad atau perang suci. Itu sebagian besar selaras dengan janji-janji dari Quran surah 9 ayat 111, surat 61 ayat 10 sampai 12, surat 4 ayat 74 di atas ya. Jadi mereka akan dibujuk ya. Dengan cara apa? Hak istimewa martir itu dijamin oleh Allah. Pengampunan dengan darah pertama dari darahnya, dia akan ditunjukkan tempat duduknya di surga. Dia akan dihiasi dengan perhiasan bagi orang-orang percaya, kemudian dinikahkan dengan perawan surga, dilindungi dari siksa kubur, jaminan keamanan di hari pengadilan, dimahkotai dengan mahkota martabat, sebuah batu delima yang lebih baik daripada seluruh dunia di bumi ini dan seluruh isinya, dikawinkan dengan 72, ya minimal ini ya, minimal 72 dari perawan surga yang murni dan indah. Dan syafaatnya atas nama 70 kerabatnya akan diterima. Jadi dia bisa bersyafaat untuk 70 keluarganya kalau dia mati martir ya teman-teman. Kalau dia membunuh orang-orang kafir. Dengan kata lain, melawan dan membunuh orang-orang yang tidak beriman, kafir ya. Oleh sebab Allah datang dengan jaminan imbalan masuk surga, pengampunan dosa, kehormatan, perawan surgawi, dan kemampuan untuk menjadi pensyafaat atas nama keluarganya. Ini jelas berbeda dengan apa yang Injil ajarkan atau Alkitab ajarkan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan apa kata Alkitab teman-teman? Bagaimana caranya kita bisa keluar ya teman-teman dari kubangan dosa ini, kemudian kita dapat mencapai keselamatan kekal. Karena Alkitab berkata keselamatan kekal atau kehidupan kekal yaitu bersama dengan Tuhan, itu adalah tujuan hidup kita, ya. Mazmur 49 ayat 7 sampai 9 mengatakan demikian, tidak seorang pun tuh berarti tidak ada manusia satu pun ya yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa? Terlalu mahal harga pembebasan nyawa kita teman-teman dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa kasih imbalan apapun kepada Tuhan.
Kita bilang, Tuhan aku kasih berpuluh-puluh ribu lembu, berpuluh-puluh ribu kambing domba teman-teman untuk dipersembahkan. Tetap tidak cukup teman-teman. Ya. Karena apa? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita tuh dikurung. Kamu tuh tidak ada jalan lain. Ya. Semua orang telah berbuat dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemarin kita belajar, kehilangan kemuliaan Allah itu artinya kita disposisi. Kita tuh nggak pada posisi semula, yaitu menjadi manusia ilahi. Kita sudah kehilangan itu, keilahian di dalam diri kita. Kita menjadi manusia duniawi, teman-teman. Ya, yang tadinya kita harusnya bisa berhubungan dengan dunia roh, ya, juga berhubungan dengan dunia material atau fisik. Sekarang nggak bisa, teman-teman. Ya, untuk kita bisa masuk ke dalam dimensi roh, itu perlu penebusan Yesus. Ya, kita sudah kehilangan kemuliaan itu. Jadi posisinya tuh meleset, teman-teman. Ya. Roma 6 ayat 23 mengatakan demikian. Upah dosa ialah apa? Maut atau kematian. Makanya saya harus mati, Anda juga harus mati. Karena kita semua ini orang berdosa, teman-teman. Ya. Dan saya merasa puji Tuhan, syukur ya teman-teman, ketika saya pertama kali lahir baru, teman-teman bertanya, kok kamu bisa mengalami itu, kenapa? Saya bersaksi karena saya ini dosanya begitu besar. Tapi saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya teman-teman, yang mengampuni dosa-dosa saya. Kalau Tuhan tidak jamah saya tidak ketemu Tuhan, saya nggak tahu jadinya apa ya teman-teman ya. Nah, dikatakan demikian teman-teman. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu bagaimana apa kata Quran? Quran surah 19 ya, surah Maryam ayat 71 mengatakan demikian. Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi konsep Islam ya, itu mereka harus masuk neraka dulu teman-teman. Bayar dosanya di neraka. Berapa lama nggak tahu. Tergantung, kalau amalmu banyak, mungkin kamu sebentar di neraka. Tapi kalau kamu banyak kejahatannya, ya kamu bisa selama-lamanya nggak keluar-keluar dari neraka. Ya. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 80-81. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi mereka mengatakan kami sebentar saja di neraka. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian katanya. Barang siapa berbuat apa? Keburukan atau kejahatan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi neraka itu kekal. Nggak pindah-pindah gitu, nggak ada transit teman-teman. Ya, di Alkitab sekali masuk neraka ya udah masuk neraka, ya, nggak bisa keluar dari situ. Nah lalu apa sih kata Alkitab tentang dosa teman-teman? Ya tadi kita belajar sedikit teman-teman bahwa original dari dosa ini adalah dari iblis atau setan. Jadi setan inilah yang pertama kali berbuat dosa atau kejahatan, ya. Dia adalah permulaan dari semua dosa. Dikatakan dia bapa segala pendosa dan bapa segala pembohong, ya. Setan itu rebel ya atau memberontak melawan firman Tuhan. Nanti ketika kita sampai di kitab Yesaya atau Yeskiel, kita akan bahas sedikit dalam sesi khusus mungkin ya, di original sin ya atau dosa asal. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Manusia kita dibujuk oleh setan turut serta di dalam pemberontakan itu, ya. Dosa manusia di dalam Alkitab itu seperti hutang. Yesus memberikan perumpamaan dosa itu seperti orang yang mempunyai hutang, teman-teman. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35, ada seorang berhutang kepada raja 10.000 talenta, tapi orang itu tidak mampu membayar hutangnya. Ini kita perumpamaannya ya, kita berhutang kepada Tuhan, kepada raja. Maka raja memerintahkan dia, istri dan anak-anaknya dijual, masukin ke neraka nih sebagai pelunas hutang. Kemudian kita mohon belas kasihan kepada Tuhan dan raja itu membebaskan hutangnya, teman-teman. Tapi kita, orang itu ya, kemudian bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Dia mencekik kawannya meskipun kawannya sujud memohon belas kasihan. Dia memasukkannya ke penjara. Maka ketika raja itu mendengar perbuatan itu, marahlah dia dan menyerahkan orang itu kepada algojo, ini kepada setan-setan ya. Nah, ini adalah satu perumpamaan teman-teman, bagaimana kita ini yang berhutang demikian besar kepada Tuhan. Tuhan itu sudah ngampuni kita loh, ketika kita memohon belas kasihan, bertobat, menyesal. Darah Yesus menghapuskan, kita percaya Yesus sudah menebus mati bagi dosa-dosaku. Tapi kita tidak mau mengampuni orang lain yang mau membunuh kita, memfitnah kita, ya, membenci kita. Kita nggak mau ngampuni teman-teman.
Yesus katakan apa? Jika kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Maka Yesus di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, Yesus tidak munafik, teman-teman. Dia benar-benar do the talk. Ya, dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, kita juga harus mencontoh seperti Yesus. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Ya. Dalam doa Bapa kami, ini menjadi lebih jelas lagi, teman-teman. Ya, kalau kita baca doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan apa? Ampunilah, bahasa Inggrisnya lebih jelas, teman-teman. Ampunilah hutang kami, teman-teman. Our debt. Ya, seperti kami pun mengampuni our debtors. Orang yang berhutang kepada kami. Itu bahasa aslinya. Ya, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi aslinya adalah ampuni hutang kami, Tuhan. Seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Lunaskan hutang kami, Tuhan. Seperti kami juga menganggap lunas orang yang berhutang kepada kami. Dan Alkitab berkata kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu tidak mengasihi saudara-saudaramu yang kelihatan, ya. Kita mengasihi bukan hanya orang-orang Kristen, teman-teman. Kita mengasihi orang-orang Muslim, teman-teman. Ya, mereka kadang-kadang memfitnah kita, membuat video-video diedit, ya, sedemikian rupa, ya, dilecehkan, ya, dibuat tertawaan. Kita mengampuni karena mereka pada dasarnya nggak tahu apa yang mereka perbuat, ya teman-teman. Kita ampuni mereka, teman-teman. Yesus berkata, ampuni musuhmu, ya, ampuni dia, orang yang membenci kamu. Disitulah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, ya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu tuh, aku cinta kepada Allah, tapi kamu mengatakan bunuh Kristen, bunuh Yahudi. Alkitab berkata apa? Kamu pembohong. Karena kalau kamu tidak mengampuni dan tidak mengasihi saudara, orang manusia yang kelihatan, kamu tidak akan pernah bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itu kata Alkitab. Nah, jadi sekarang teman-teman, kalau semua orang telah berbuat dosa, kita semua adalah orang-orang yang berhutang. Maka yang bisa membayar hutang dosa kita itu adalah orang yang tidak punya hutang alias tidak punya dosa. Jika semua orang telah jatuh dalam dosa dan berhutang kepada Tuhan, lalu siapa yang dapat menebus kita dari maut dan kematian kekal, teman-teman? Tuhan perlu satu orang manusia yang dapat menjadi penebus. Di bumi ini ada manusia banyak miliaran. Ya, pada zaman Yesus mungkin ratusan juta kali ya. Ada manusia, tapi problemnya semua berdosa. Ya, Tuhan mau tolong kita. Tapi problemnya semua manusia di bumi sudah berdosa. Di surga ada nggak yang nggak berdosa? Ada, teman-teman, yang tidak berdosa. Problemnya dia bukan manusia. Ya, karena penebus itu, ini adalah hukum roh ya teman-teman. Harus berasal dari kaumnya, jenisnya. Nanti ketika kita belajar kitab Rut, yaitu Goel, ya Goel itu adalah kinsman redeemer. Jadi seorang penebus itu harus berasal dari saudara-saudaramu, orang yang paling dekat dengan kamu. Makanya Yesus itu adalah kakak sulung kita. Ya, dia adalah yang sulung ya dari semua saudara. Jadi dia kepala, dia yang pertama, ya. Di bumi ini semua manusia berdosa, teman-teman. Di surga ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia, dia roh. So, what is God's solution for our sins? Apa solusi Tuhan buat dosa kita? Ya. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tuhan sangat mengasihi kamu dan mengasihi saya. Dikatakan apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus sang firman itu yang tidak punya dosa. Untuk apa? Mengambil rupa manusia jadi sama dengan kita. Ya, dikatakan apa? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Makanya Yesus itu ketika di atas salib dikatakan semua dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepadanya. Karena Yesus itu tidak berdosa, jadi dia tidak bisa mati.
Selama Yesus berjalan di bumi ini dan dia tidak punya dosa, dikatakan Yesus itu kudus, nggak punya dosa. Jadi kematian nggak bisa menyentuh dia, teman-teman. Dia nggak bisa mati masalahnya. Makanya Yesus berkata apa? Aku meletakkan nyawaku, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Kenapa? Dia nggak punya dosa. Ya, jadi maut itu hanya punya sengat atau punya kuasa ketika kita jatuh dalam dosa. Masalahnya Yesus tidak berdosa. Bahkan dicoba iblis, dia tetap kudus. Ya, sehingga dia nggak bisa mati. Jadi Allah harus menimpakan dosa atas Yesus supaya Yesus bisa turun ke dunia orang mati, lalu mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis, ya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Ya, dikatakan dia tuh jadi kutuk. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon, ya. Jadi dia tuh jadi kutuk, dia jadi substitusi, dia jadi domba pengganti ini loh teman-teman. Ya, di perjanjian lama itu dia jadi domba, anak domba kita. Dia turun dari sorga menjadi sama dengan manusia untuk menebus kita. Ya, jadi nggak bisa roh, nggak bisa malaikat, harus dari manusia. Penebus itu harus dari kinsman redeemer, harus dari orang yang paling dekat, Goel. Ya, itu prinsip. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus paham. Di dalam semua perjanjian lama, kemarin kita belajar apa? Yesus itu ada di dalam setiap lembarnya, teman-teman. Ya. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan gini, sengat maut, sengat itu artinya kuasa, ya. Kuasa maut itu apa? Ialah dosa. Jadi ketika kamu berdosa, langsung maut menjemputmu. Ya, dia nggak usah pakai izin, ya, karena Allah berfirman, ya, Allah Tuhan kita ya berfirman, ya, ketika kamu berbuat dosa maka kamu pasti akan mati, pasti mati, ya. Jadi kematian itu ada teman-teman. Selama Adam dan Hawa di Taman Eden, kematian itu tetap ada, tapi kematian itu tidak punya sengat, nggak punya kuasa, karena Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, jadi nggak bisa mati-mati, ya. Dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat, ya. Jadi kalau tidak ada hukum, nggak ada pelanggaran, ya. Kalau lampu lalu lintas itu teman-teman tidak dikasih, kalau merah itu harus berhenti, kamu tabrak jalan terus, ya nggak salah gitu. Kenapa? Karena nggak ada peraturannya. Tapi karena ada hukum itulah, maka ketika kamu melanggar, kamu bersalah, ya. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh siapa? Oleh manusia Yesus Kristus, Tuhan kita. Dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, jadi ini berbeda prinsip. Kalau di Islam itu harus menaklukkan, menundukkan apa? Manusia lainnya. Ya dijadikan taklukan, ya, sampai kamu aslam taslam. Ya, aslam taslam itu artinya kamu tunduk, kamu surrender, menyerah, maka kamu selamat. Tapi dalam Kristen enggak, teman-teman. Yesus tidak menaklukkan secara duniawi. Makanya Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang dikalahkan Yesus itu, teman-teman, bukan Israel, ya, bukan juga negara-negara Timur Tengah, bukan juga Amerika, bukan, teman-teman. Yang dikalahkan Yesus itu adalah kerajaan maut, ya. Yang dikalahkan dia itu adalah dosa dan kematian, ya. Karena itu Yesus tuh satu-satunya yang hidup sampai sekarang, yaitu bangkit dan mengalahkan maut. Yang lain mati, ya. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati di dalam apa? Persekutuan dengan Adam. Karena di dalam kita itu mengalir darah Adam, teman-teman. Kita tuh ada di dalam buah pinggangnya Adam, ya. Kita itu benih spermanya Adam, ya. Semua kamu dan saya itu benihnya Adam, ya, dari keturunan Adam. Maka di dalam persekutuan dengan Adam itu kita mati, teman-teman, ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan siapa? Kristus. Jadi Yesus itu adalah benih yang baru, benih manusia ilahi. Makanya kita harus lahir kembali atau lahir baru, ya. 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan Yesus ialah apa? Maut, ya. Wahyu 1 ayat 18 kata Yesus, akulah yang hidup, the living one. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab apa? Sama seperti kematian datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena apa? Satu orang manusia. Ini adalah 2 Korintus 5 ayat 21, teman-teman.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi ini adalah prinsip Alkitab, yaitu substitusi. Ya, sama seperti ketika di Perjanjian Lama, ketika mereka membawa korban sembelihan anak domba, itu mereka meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu, mengakukan segala dosanya. Ya, kemudian domba itu disembelih, teman-teman, sebagai korban penebus dosa, sebagai gantinya. Ya, ini adalah gambaran tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sekarang kita lihat, teman-teman, ada 2 batu di Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus, ya. Ka'bah itu artinya kotak atau kubus. Yang dipercaya siapa menyentuh dan menciumnya menghapus dosa. Batu itu bernama batu sudut Yemeni. Jadi bagi teman-teman Kristen yang belum tahu bahwa ada 2 batu di Ka'bah, itu yang namanya batu sudut Yemeni, ya. Kemudian yang satu lagi bernama batu Hajar Aswad atau batu hitam, ya. Mencium batu adalah tindakan penyembahan atau the act of worship. Ini adalah Fatwa Al-Aqidah halaman 2829. Ini adalah 8 biji batu hitam, teman-teman. Ini adalah gambar Hajar Aswad di mana 8 biji terlihat di situ. Ini digambar atau diambil oleh seorang kaligrafer Al-Sheikh Muhammad Tahir Al-Kurdi. Dia meletakkan kertas transparan di batu hitam itu sendiri dan menggambar masing-masing bagian secara terpisah. Ya, ini digambar tanggal 1 Rabiul Awal 1376 Hijriah atau sekitar tahun 1957 Masehi, ya. Lalu apa kata Tuhan, teman-teman, di dalam Alkitab? Yahweh melarang kita sujud kepada apapun termasuk kepada batu suci. Imamat 26 ayat 1, Yahweh berkata, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau apa? Sacred stone, batu suci. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu." Lalu apakah mencium dan menyentuh itu adalah perbuatan penyembahan, ya, the act of worship tadi yang dikatakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 mengatakan demikian, ini Tuhan yang berkata, ya. "Tetapi aku akan meninggalkan apa? 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Hosea 13 ayat 2, "Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya apa? Patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya," kata mereka. "Baiklah manusia mencium anak-anak lembu tuangan." Tuhan memerintahkan kita untuk menghancurkan segala jenis berhala. Jadi kalau ada yang tanya, ada orang Kristen berdoa di depan patung, ya, mencium patung, mensakralkan sebuah patung. Posisi saya di sini, teman-teman, itu harus dihancurkan, itu berhala. Ya, kalau ada gereja yang seperti itu, posisi saya adalah, ya, Anda harus keluar dari gereja itu, ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Kita harus kembali kepada Alkitab. Segala image berhala harus dihancurkan, bahkan image ular tembaga yang dibuat Musa, ya. Jadi ada satu kisah di dalam kitab Taurat, itu Bilangan 33 ayat 50 sampai 53. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala apa? Batu berukir suci kepunyaan mereka, tugu-tugu berhala mereka. Juga haruslah kamu membinasakan apa? Segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka." Jadi dari batu, dari kayu, dari logam apapun, ya, itu harus dihancurkan, teman-teman. "Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk apa? Diduduki." Nah, ini adalah cerita di mana Hizkia Raja Yehuda itu menghancurkan Nehustan. Jadi ketika ada cerita, teman-teman, ya, pada waktu itu orang Israel di padang gurun itu digigit ular karena mereka tuh mengeluh, ya. Kemudian mereka berbuat dosa, memberontak terhadap Tuhan. Tuhan kirim ular. Lalu mereka meminta ampun, teman-teman. Mereka berkata, "Musa, tolong bersyafaat bagi kami." Lalu Musa bersyafaat dan Tuhan katakan, "Kamu buat ular tembaga." Ya, dibuat ular pada tiang seperti itu, digantung. Dan dikatakan barang siapa yang melihat kepada ular tembaga itu dia akan tetap hidup. Ini gambaran Yesus Tuhan kita, ya.
Di bab 1 kita udah jelaskan di bagian pertama kemarin, ular tembaga Musa. Ternyata ular tembaga Musa ini disakralkan sama orang-orang Yahudi, teman-teman. Mereka memberinya nama Nehustan, ya. Disembah, dikasih sesajen di depannya, ya. Di 2 Raja-Raja 18 ayat 14 dikatakan Raja Hizkia, dialah yang menjauhkan bukit-bukit apa? Pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu batu suci berhala dan yang menebang apa? Tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, nanti kita lihat ular tembaga Musa ini dijadikan simbol apa teman-teman? Apotik ya. Kalau teman-teman lihat sekarang apotik itu simbolnya ada ularnya. Itu karena simbol apa? Barang siapa yang melihat kepadanya itu sembuh ya. Nah, itu nanti kita bahas sedikit mengenai itu sebagai pengetahuan. Ya, jadi apapun teman-teman tidak boleh jadikan berhala. Pada waktu itu aja Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga sebagai apa? Sebagai simbol. Habis itu ular tembaga ini kok bisa disimpan ya? Saya juga nggak tahu, mungkin dikeramatkan karena kan sakti ya kan, barang siapa yang melihat tuh hidup. Wah, ini ular sakti nih. Nah, ini dikeramatkan teman-teman. Nah, Alkitab mengatakan apa? Itu berhala. Jadi dikasih sesajen sama orang-orang Israel di bawah ular tembaga itu, ya. Nah, kita belajar sedikit sekilas mengenai Hajar Aswad. Ini menarik, teman-teman. Ini adalah kitab sejarah mereka. Ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah bin Gaishan bin Kaza'ah mengusir keturunan Jurhum dari wilayah Mekah, Amir bin Haris bin Madah Ar-Jurhumi membawa serta 2 patung emas kepala rusa dan Hajar Aswad dipendam di sumur Zam-Zam. Seterusnya mereka berangkat menuju Yaman. Yaman itu di selatannya Saudi Arabia ya. Namun pemendaman Hajar Aswad di dalam sumur Zam-Zam itu tidak bertahan lama. Ya, karena seorang wanita dari Bani Kasa'ah memberitahukan kepada kaumnya bahwa dia melihat orang Jurhum memendam Hajar Aswad di sumur tersebut. Kemudian mereka meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ya, jadi yang tadinya sudah dipendam sama suku Jurhum ini musuhnya suku Quraisy ya, teman-teman. Hal ini terjadi sebelum pembangunan oleh Qusay bin Kilab. Setelah Mekah dikuasai oleh suku Karamitah di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Qurmuti, mereka membantai 1.700 orang di Masjid Al-Haram. Sebagian bergelantungan di Ka'bah, kemudian mereka memenuhi sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat. Mereka merampas harta orang-orang dan perhiasan Ka'bah, merobek-robek kiswah penutup Ka'bah, dan membagikannya kepada kawan-kawannya, merampok benda-benda berharga di dalam Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, dan memerintahkan pula untuk mengambil talang emasnya. Ya. Kemudian pada tahun 606 Masehi ketika Mekah kebanjiran yang menyebabkan kerusakan pada Ka'bah, banyak kabilah Quraisy yang bersengketa mengenai orang yang harus meletakkan batu mulia ini kembali ke tempatnya. Setelah disepakati, orang yang harus meletakkan adalah orang yang pertama kali masuk Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar sebuah kain persegi 4 dan para pemimpin kabilah diminta untuk memegang setiap sudut kain tersebut. Ya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ini terjadi 5 tahun sebelum kenabiannya, yaitu di usia 35. Sekitar tahun 180-an Hijriah, Abdullah bin Zubair memasang lingkaran pita perak di sekeliling Hajar Aswad. Pemasangan pita perak itu dilakukan agar Hajar Aswad tetap utuh dan tidak mudah pecah. Pemasangan pita perak berikutnya dilakukan tahun 189 Hijriah ketika Sultan Harun al-Rashid berkuasa. Pada tahun 7 Zulhijjah 317 Hijriah, Abu Tahir Al-Qurmuti kembali menduduki kota Mekah, mencopot Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Abu Tahir memerintahkan Jafar bin Ilaj untuk mencopot Hajar Aswad dan membawanya. Setelah sebelumnya dia melakukan kebiadaban dengan membunuh orang-orang yang sedang tawaf, itikaf, dan sholat. Mereka membawa Hajar Aswad kembali ke negerinya di Bahrain ya. Setelah itu tempat Hajar Aswad kosong. Orang-orang yang tawaf itu hanya meletakkan tangannya di tempatnya saja untuk mendapatkan berkahnya. Akhirnya Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 339 Hijriah setelah 22 tahun Ka'bah kosong dari Hajar Aswad. Pada tahun 363 Hijriah, datang seorang laki-laki dari Romawi. Saat ia mendekati Hajar Aswad, ia mengambil cangkul dan memukulkannya dengan kuat ke pojok tempat Hajar Aswad hingga berbekas.
Ketika ia akan mengulangi perbuatannya, seorang Yaman datang dan menikamnya sampai roboh. Kemudian pada tahun 413 Hijriah, Bani Fatimiyah itu mengirim sebagian pengikutnya dari Mesir di bawah pimpinan Hakim al-Abidi. Di antaranya ada seorang laki-laki yang berkulit merah dan berambut pirang serta berbadan tinggi besar. Sebelah tangannya menghunus pedang, sedangkan yang sebelah memegang pahat. Lalu dipukulkannya ke Hajar Aswad sebanyak 3 kali hingga pecah dan berjatuhan. Sambil berkata, "Sampai kapan batu hitam ini disembah? Sekarang tidak ada Muhammad atau Ali yang dapat melarangku dari perbuatanku. Kini aku ingin menghancurkan Ka'bah." Ya. Kemudian pasukan berkumpul untuk membunuh dia dan berikut para pembantunya. Kemudian pada tahun 990 Hijriah, datang seorang laki-laki asing, ini bukan orang Arab, membawa sejenis kapak dan memukulkannya ke Hajar Aswad. Kemudian Pangeran Nasyir menikamnya dengan belati hingga mati. Tahun 1268 Hijriah, Sultan Abdul Majid, Khalifah Utsmaniyah, ini yang memerintah sekitar tahun 1839 sampai 1861 Masehi, menghadiahkan sebuah lingkaran emas untuk dililitkan pada Hajar Aswad sebagai pengganti lingkaran pita perak yang telah hilang. Lingkaran emas ini kemudian diganti semula dengan lingkaran perak oleh Sultan Abdul Aziz, Khalifah Utsmaniyah yang memerintah tahun 1861-1876 Masehi ya penggantinya. Kemudian pada tahun 1331 Hijriah atas perintah Sultan Muhammad Rashid, yaitu Muhammad kelima, yang memerintah tahun 1909 sampai 1918, lingkaran pita perak itu diganti dengan lingkaran pita perak yang baru untuk menjaga dan mengekalkan keutuhannya. Hajar Aswad itu sering dililit dan dilingkari dengan lingkaran pita perak. Peristiwa lain yang pernah terjadi adalah ketika di akhir bulan Muharram 1351 Hijriah, datang seorang laki-laki dari Afghanistan. Ia mencungkil pecahan Hajar Aswad dan mencuri potongan kain kiswah, serta sepotong perak pada tangga Ka'bah. Penjaga masjid mengetahui perbuatannya itu, kemudian menangkapnya, dia pun dihukum mati. Kemudian pada tanggal 28 Rabiul Akhir 1351 Hijriah, datang Raja Abdul Aziz bin Abdur Rahman Al-Faisal As-Saud ke Masjid Al-Haram dalam rangka perekatan pecahan Hajar Aswad. Akibat perbuatan tentara terkutuk tadi, perekatan tersebut dilakukan setelah diadakan penelitian oleh para ahli untuk menentukan bahan khusus yang digunakan untuk merekat batu pecahan Hajar Aswad ya, yaitu berupa bahan kimia yang dicampur dengan minyak misik dan ambar. Jadi sampai sekarang ini Hajar Aswad ada maintenance-nya ya, tiap 1 bulan sekali itu rekatannya itu diperbaiki teman-teman, karena kan sering dicium dan disentuh ya. Ini berasal dari sumber sejarah Islam, History of Islam, itu volume 3, ditulis oleh Akbar Shah Khan Naji Babadi. Ka'bah itu dihancurkan dan Hajar Aswad dicuri. Tidak banyak orang yang tahu bahwa batu hitam itu dicuri dari Mekah selama 23 tahun. Orang-orang Karmati itu mencurinya pada bulan Januari 930 Masehi. Batu itu dicuri dan dibawa ke markas Hajar mereka yang sekarang adalah Bahrain oleh pemimpin Karmatian, Abu Thahir Al-Karmati. Abu Thahir Al-Karmati adalah penguasa Karmati dari Bahrain kuno dan historis. Saudaranya, Abu Said Hasan bin Bahram Al-Janabi adalah pendiri negara Karmatian. Abu Thahir Al-Karmati menjadi pemimpin tahun 923 Masehi. Pemerintahnya melakukan ekspansi ya. Dia menyerbu Basra di tahun 923 Masehi dan Kufa di tahun 927 Masehi. Dia juga mengancam akan mengambil alih Baghdad dan merampok sebagian besar Irak. Ya, dia tidak dianggap sebagai pemimpin yang damai. Jadi ini orang penuh dengan kekerasan ya, Al-Karmati. Kemudian di tahun 930 Masehi, pemimpin Karmatian itu menjalani rencana mengerikan. Dia berencana untuk apa? Menyerang Mekah, teman-teman, ya. Ketika pertama kali tiba di kota itu, ia tidak diizinkan masuk. Jadi ia mengambil sumpah perdamaian yang menjamin bahwa dia akan tetap damai. Tapi dia tidak menepati sumpahnya. Apa yang dia lakukan sama sekali tidak ada damai. Ya, pada hari pertama haji, orang-orang Karmati menyerang Mekah. Tentara Karmati datang dengan kuda-kuda mereka dan memasuki Masjid Al-Haram. Mereka membantai para berziarah secara brutal.
Laporan menunjukkan bahwa sekitar 30.000 peziarah tewas saat mereka berdoa di sekitar Ka'bah. Orang-orang Karmati mengejek para peziarah dengan ayat-ayat Al-Quran ketika mereka terbunuh. Ya, mereka menjarah Ka'bah, menghancurkan bangunan-bangunannya, rumah-rumah dijarah, budak-budak disita, mayat-mayat peziarah dibuang ke sumur Zam-Zam, ya, untuk dibiarkan membusuk di sana. Sementara yang mati lainnya dibiarkan di jalan-jalan untuk membusuk. Al-Karmati membuka Ka'bah dan mengencingi batu itu, mengambil batu hitam dan pergi ke atas Ka'bah dan berkata, "Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku." Dia nantang ya teman-teman. "Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Aku adalah Tuhanmu yang agung," katanya. "Di mana burung-burung Tuhan, Tayir al-Ababil yang melindungi Ka'bah? Di mana batu-batu apinya?" Ya, hijarah min sejil. Al-Karmati melakukan itu menantang Quran surah 105 Al-Fil. Dikatakan demikian, "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap apa? Pasukan bergajah, ya, Abrahah, ya. Bukankah dia yang telah menjadikan tipu daya mereka, ya, menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan, ya, atau ulat." Ya, kemudian Abu Thohir Al-Karmati mengambil kepemilikan pribadi batu hitam dan membawanya kembali ke Al-Hasa. Al-Qurmuti itu meninggal sebagai kematian yang mengerikan katanya. Tubuh dagingnya dimakan habis oleh cacing ya. Ini kita juga bakal dimakan habis oleh cacing teman-teman ya. Saya juga ya. Kemudian batu hitam yang dipecah tadi sudah diambil. 23 tahun kemudian dibayar uang tebusan yang besar teman-teman. Dinasti Abbasiyah itu membayar sejumlah besar uang tebusan untuk mendapatkan batu hitam itu kembali ya. Batu itu dipecah menjadi 7 bagian selama disandera dan pemindahannya. Batu itu dikembalikan dalam keadaan sudah terpecah menjadi kerikil tahun 952 Masehi. Ini ya sumbernya kembali dari History of Islam volume 3 oleh Akbar Shah Khan Naji Babadi. Terima kasih teman-teman Anda sudah mengikuti serial pembelajaran kita yaitu di video ke-4A. Silakan kita melanjutkan ke video 4B. Ya, Anda boleh download dan sharingkan video ini kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan pasti diselamatkan. Tidak mudah-mudahan ya. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus ya? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Saya percaya dan yakin teman-teman, Indonesia pasti akan diselamatkan ya, dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.